Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun dumateng Allah bilih Allah tasih peparing nikmat dumateng kita sedaya. Zahir ugi batin khususipun nikmat Islam, nikmat iman. Mugi-mugi kita saged istiqomah anggenipun Islam lan iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaping kalihipun shalawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Bapak Ibu sarengan monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah masuk ayat 61 nggih, wa min humul ladzina yu'dzunan nabi. 61 surat At-Taubah. Sampun Bapak Ibu nggih. Kita waos 61 sampai 63 riyen monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum azabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu may yuhaddidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha. Dzalikal khizyul azim. Sadaqallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini masih terkait dengan lanjutan terkait dengan orang-orang munafik nggih. Terakhir di dua pertemuan sebelumnya, salah satu ciri dari orang munafik itu mereka bersumpah kalau mereka itu ya bagian dari umat Islam.
Tetapi Allah membantah dengan mengatakan mereka bukan bagian dari umat Islam. Secara zahir iya, tetapi batin mereka sangat jauh, hati mereka sangat jauh dari umat Islam. Di antara ciri mereka juga orang yang ngerasani Rasulullah, membicarakan Rasulullah secara diam-diam terkait dengan pembagian zakat. Dianggap Rasul itu tidak adil dan seterusnya. Padahal Rasulullah hanya sekedar, di pertemuan kemarin dijelaskan, Rasulullah hanya sekedar memberikan zakat itu kepada 8 orang yang memang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu aturan dari Allah. Ya, kalau mereka orang munafik, salah satu dari ke-8 golongan itu, ya pasti akan diberi oleh Rasul. Nah, lalu kemudian di ayat yang kita baca niki wau nggih Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi. Di antara orang-orang munafik, di antara mereka yaitu orang-orang munafik itu alladzina yu'dzunan nabi. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kalami fi. Menyakiti lewat lisan. Jadi nyacat, mencela, mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik nih Bapak Ibu rahimakumullah, iza ini sikap mereka yang menyakiti Rasulullah seperti ini itu baru muncul ketika Rasulullah sudah diutus sebagai nabi. Sebelum Rasul diutus sebagai nabi, semua orang sepakat bahwa Rasul itu orang yang dapat dipercaya. Semua orang sepakat. Termasuk yang setelah diutus menjadi nabi, mereka menjelek-jelekan Rasul. Dan uniknya lagi, orang-orang yang menjelek-jelekan Rasulullah itu dari kalangan orang kafir, dari kalangan orang munafik nanti di Madinah, itu ketika mereka memiliki sesuatu yang berharga, itu nitipnya juga kepada Rasulullah. Jadi mereka mencela Rasul karena diutus atau karena mengatakan kepada masyarakat bahwa dia diutus oleh Allah sebagai seorang nabi. Mereka mencela itu. Tetapi di sisi yang lain mereka meyakini bahwa piye-piye kuwi Muhammad itu orang yang bisa dipercaya. Maka ketika mereka punya sesuatu yang berharga, yang banyak, yang mereka khawatir nggak bisa menjaganya, itu dititipke kepada Nabi Muhammad. Ini kan tindakan yang ya bertolak belakang. Jari ini kamu nggak suka sama Muhammad, tetapi kok ketika kamu memiliki sesuatu yang berharga kamu titipkan kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang yang dapat dipercaya, tetapi di sisi yang lain mereka juga nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi. Jadi di satu sisi mereka mengatakan iso dipercaya, di sisi yang lain Nabi Muhammad dikatakan orang yang nggak bisa dipercaya. Ini kan yang benar sih ya kan? Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kan di dalam Sirah dijelaskan, bahkan sampai ketika Rasulullah hijrah meninggalkan Madinah, kan titipan orang-orang musyrik itu masih banyak. Sampai kan Rasulullah berpesan kepada sahabat Ali, kamu tunggu di sini dulu. Ini titipan-titipan mereka itu tolong dikembalikan, ditunaikan kepada orang yang menitip. Sebegitu dapat dipercayanya Rasulullah, di saat setiap hari beliau mendapati
ucapan, sikap yang enggak menyenangkan, tetapi Rasul tetap menunaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap mereka. Nah, itu kan luar biasa. Termasuk nanti orang-orang munafik ini kalau mereka bisa menganalisis dan memikirkan. Nah, salah satu bentuk dari celaan orang-orang munafik kepada Rasulullah, wa yaquluna huwa uzunun, dan mereka orang-orang munafik itu mengatakan Rasulullah itu uzunun. Apa Dik? Yang diterjemahin apa? Tang beri. Iya, uzunun terlihat. Napa terjemahannya tang beri? Ya, mendengar. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu uzunun. Uzunun itu telinga ya. Apa yang didengarnya? Okay. Uzunun itu telinga, fungsinya ya untuk mendengar. Maksudnya gini. Jadi orang-orang Arab dulu itu ya seperti halnya kita lah. Ya. Semua anggota tubuh ini bisa misalnya orang yang suka mengambil barang orang lain kan, julukannya adalah panjang tangan. Kan? Orang yang lisannya suka ngomong yang enggak benar niku napa ilate napa ngoten nggih. Terus orang yang suka melihat sesuatu yang enggak baik ngoten nggih, atau yang napa niku matanya gimana atau yang lain. Sama di bahasa Arab di bahasa Arab juga ada yang kayak gitu. Istilah panjang tangan, istilah panjang napa, istilah niku ada. Lah salah satunya niki bentuk ejaan orang-orang munafik, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu uzunun. Uzunun itu apa? Bukan nguping juga. Jadi uzunun itu orang yang dianggap oleh orang-orang munafik itu pokoknya apa sing dirungokke kuwi dianggap bener. Napa nguping? Biasanya apa yang tepat. Jadi ada orang yang apapun yang dia dengar kuwi dibenerke, kuwi percaya. Niku napa? Itu uzunun. Maksudnya uzunun di sini gitu. Jadi mendengarkan sesuatu apapun ngoten nggih. Lalu menganggapnya itu sebagai kebenaran. Niku uzun. Nah, terhadap celaan ini Rasulullah itu Allah itu kemudian mengatakan, "Qul," jawab Muhammad, kalau mereka kok ngece, mengumpat atau menjelek-jelekan kamu dengan mengatakan senengane ngrungokke, apa-apa rungokke terus dibenerke, ngoten nggih. Qul uzunu khairil lakum. Katakan atau jawab Muhammad, yang aku dengarkan ini adalah sesuatu yang membawa kebaikan bagi kalian. Jadi kan gambarannya ngeten nggih. Rasulullah itu kan orang yang ummi, enggak bisa membaca. Maka ya dia enggak bisa membaca seperti ini. Sehingga yang bisa beliau lakukan adalah mendengar. Karena enggak bisa membaca, maka informasi masuk kepada Rasulullah itu lewat pendengaran. Diolah menjadi pemahaman, kan seperti itu. Nah, orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad itu uzunun, ngrungok-ngrungokke terus dianggap benar terus disebar-sebar. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk jawab Muhammad. Iya memang Muhammad kuwi senengane ngrungokke, tetapi sing dirungokke adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebaikan bagi kalian. Itu uzunu khairin. Dia tahu mana yang benar dan mana yang dusta atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan benar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dia dengar itu adalah bimbingan dari Allah berupa wahyu. Yang mana wahyu ini membawa kebaikan bagi kita. Ya, sampai nanti di hari kiamat. Itu membawa kebaikan bagi kita. Dan kalau kita lihat kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah atau kebaikan yang diperlihatkan oleh sifat baik beliau termasuk dirasakan juga oleh orang munafik. Jadi orang munafik itu kan ketika mereka bersumpah kemarin misalnya, ketika mereka bersumpah kalau aku ini bagian darimu Muhammad, aku ini yo Islam dan seterusnya, itu Rasulullah tahu tidak? Rasulullah tahu. Karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan bahwa mereka bersumpah begini, padahal itu tidak. Rasulullah tahu. Rasulullah mendengar itu. Tetapi kebaikan sifat Rasulullah, beliau ini tidak membuka aib orang tersebut, orang munafik tersebut di depan orang banyak. Dan ini bentuk kebaikan Rasulullah ketika mendengar sesuatu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ciri atau kebaikan dari Rasulullah yang lain selain yang dia dengar itu adalah yang membawa kebaikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, lalu juga yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lilladzina amanu minkum. Itu Rasulullah. Pertama, beliau itu yu'minu billah. Orang yang sangat iman, percaya, yakin kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya seyakin-yakinnya kepada Allah. Ini salah satu ciri yang paling kuat yang dimiliki oleh Rasulullah. Keimanannya begitu besar. Saya kira enggak perlu dibahas, kita semua tahu itu. Lalu kemudian wa yu'minu lil mu'minina. Dan Rasulullah itu salah satu cirinya adalah beliau ini membenarkan orang-orang yang beriman. Yusaddiqul mu'minina. Membenarkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Rasul akan menjadi saksi bahwa kita ini bagian dari umatnya yang meyakini ajaran-ajaran yang dia bawa, salah satunya ajaran keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Jadi percaya terhadap orang-orang yang beriman. Termasuk niku Rasul itu juga percaya secara zahir ngoten nggih akan keimanan orang-orang munafik. Meskipun secara batinnya tidak. Karena kan kita ini kalau nggak tahu ya, kita ketika sama nggak tahu ngoten niki, ketika ada orang mengatakan saya muslim, ketika ada orang lalu kemudian melakukan sholat, ya kita menganggap bahwa dia ini bagian dari kita. Mbah jeruane kaya apa, karena kita nggak tahu. Kita menghukumi nahnu nahkumu bidzawahir gitu. Kita menghukumi sesuatu itu dari zahirnya, dari tampak matanya. Kalau terlihat nang masjid, ya koncone dhewe, ngoten nggih. Kalau kemana-mana pengajian, ya itu saudara kita begitu. Punya keyakinan yang sama, kita yakini seperti itu, meskipun dalamnya ya kayak apa kita nggak tahu.
Nah, saking baiknya Rasulullah niku nggih terhadap orang napa niku orang munafik pun Rasulullah itu masih berhusnudzon. Karena seandainya gitu, ini saking sayangnya Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu kemudian mengatakan enggak, kamu orang munafik. Kamu orang munafik, kamu orang munafik, saya enggak akan percaya kepadamu. Tentu semua orang yang melihat itu nggih langsung akan menyimpulkan bahwa iki wong munafik wis ditinggal wae, iki wong munafik ditinggal wae. Sehingga orang munafik yang seperti itu ketika sudah dituding, sudah ditunjuk seperti itu, saat dia mau bertobat mesti mikir-mikir, aku wis dicap ngene, wis dicap seperti ini. Akan berat bagi orang munafik. Maka Rasulullah SAW tidak menzahirkan itu dengan harapan bahwa suatu saat orang ini akan kembali pada keimanan yang benar. Tidak nuding. Ini juga perlu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Strategi seperti ini itu ya perlu kita tiru. Ketika kita melihat mungkin orang yang ya secara zahir dia kurang baik, jangan langsung kemudian kita vonis bahwa kowe neraka, kowe ahli maksiat kamu dan seterusnya. Bahwa sekarang iya mungkin secara zahirnya, tapi masih punya harapan bahwa pintu tobat itu kan selalu terbuka sampai orang itu mau meninggal. Sehingga peluangnya dia itu bertobat masih ada. Maka jangan pernah kita memvonis bahwa si A ini penduduk neraka kuwi kelakuane ngono kaya saiki. Padahal kita nggak tahu besok-besok kayak gimana. Nggak boleh langsung menuding kayak gitu. Yang paling baik dan paling tepat adalah ketika kita menasehati orang itu terus menerus tanpa harus memvonis bahwa kamu itu bakal begini. Karena kita nggak tahu akhirnya orang itu bakal seperti apa. Sebagaimana kita juga nggak tahu kita ini nanti akhirnya kayak apa. Maka jangan memvonis duluan sebelum ajal mengakhiri hidup orang tersebut. Sehingga dari situ kita bisa ya melihat. Selagi masih hidup kayak gini, ya peluang untuk bertobat itu masih terbuka. Sehingga kita nggak boleh langsung menuduh sesuatu yang tidak baik. Lalu warahmatun lillazina amanu minkum. Salah satu ciri kebaikan dari Rasulullah itu beliau adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Dia hujjah terhadap orang-orang kafir dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya karena ini mangke kita insya Allah kalau menjadi umatnya Rasulullah akan mendapati syafaat dari Rasul. Yang dipikirkan oleh Rasulullah sampai ketika beliau di ujung usianya, yang dipikirkan ya umatku kaya apa. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Aku menyimpan doa permohonan yang akan dikabulkan oleh Allah itu nanti untuk umatku. Sesayang itu Rasulullah. Jadi voucher yang diberikan oleh Allah yang bisa ditukarkan langsung itu disimpan oleh Rasulullah, baru nanti di akhirat itu dipakai untuk menebus umatnya dengan memberikan syafaat kepada mereka. Ya semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah. Amin Allahumma. Ya, selagi kita umatnya, selagi kita banyak bersolawat kepadanya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat tersebut. Nah, itu rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian.
tapi sekaligus hujjah bagi orang-orang kafir. Karena nanti para nabi akan diinterogasi oleh Allah SWT. Kamu sudah menyampaikan belum ajaran-ajaranku kepada umat-umat kalian? Ketika Rasul semua sudah mengatakan sudah, maka jawaban itu menjadi bukti pemberat bagi orang-orang yang tidak beriman. Lah wis disampaikan kok kowe ora percaya, salahmu dhewe ora percaya, maka kamu akan mendapatkan hukuman atas ketidakpercayaanmu itu. Nah, kecuali para nabi tidak menyampaikan, lalu kita mengatakan saya nggak tahu kok kayak gitu, nah, beda urusannya. Tapi ini sudah disampaikan, sudah dinasihati, sudah diingatkan, masih tetap tidak percaya. Maka yang salah siapa? Yang salah yang tidak percaya. Maka seringkali Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan? Apakah aku sudah menyampaikan pesan ini? Ditanyakan seperti itu oleh Rasulullah. Ketika para sahabat menyatakan, nggih Rasul, engkau telah menyampaikan ini. Lalu jawab Rasul, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ya Allah bahwa umatku ini sudah mengatakan bahwa aku sudah menyampaikan risalahmu. Dene sebagian mereka ada yang tidak mau mengamalkan, ya itu di luar tanggung jawabku karena aku sudah menyampaikan. Pertanggungjawaban orang yang menentang nanti langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat bagi orang-orang yang beriman dan hujjah bagi orang-orang yang kafir. Lalu walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan orang-orang yang menyakiti, mencela, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Karena apa? Karena yang dicela sekali lagi itu bukan tabiat Rasulullah. Karena di awal tadi kalau sampaikan, mereka itu menganggap bahwa Muhammad itu orang yang tidak ada celahnya, bisa dipercaya, bisa memberikan jalan keluar ketika terjadi bencana. Mereka semua mengakui itu. Tetapi ketika Allah mengutusnya menjadi Rasul, diminta untuk menyampaikan wahyunya, maka kemudian mereka mendustakan. Yang didustakan siapa? Sebenarnya yang didustakan itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena mereka mendustakan wahyunya Allah, maka berarti mereka mendustakan yang mewahyukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok Nabi Muhammad itu sendiri, mereka meyakini dia orang baik, dia orang benar. Para pentolan orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya pendapatmu tentang Muhammad gimana, nggak ada orang yang sebaik dia. Dia itu orang yang menjaga amanat, dia itu orang yang menyambung ikatan persaudaraan, dan seterusnya, dilem. Kecuali dia, kata mereka, kecuali dia menyampaikan apa yang tidak kami sukai, yaitu Al-Quran. Maka bukan pribadi Rasulullah, tetapi Al-Quran ini. Sehingga engkau totalannya mereka itu ya kepada Allah. Kayak orang percaya karo aku, saiki wis ketemu karo aku, ya piye iki? Kan seperti itu. Aku sudah mengutus utusan untuk menyampaikan, kamu enggak percaya apa yang disampaikan oleh utusanku. Sekarang kamu ketemu aku langsung. Oh, sekarang bagaimana pembelaanmu? Akan kayak gitu. Ya, naudzubillah ya. Orang yang awalnya niku enggak percaya dengan sesuatu, tiba-tiba harus bertemu, tidak sekedar bertemu, tetapi mempertanggungjawabkan apapun kepada yang dulunya tidak dia percaya. Kowe kira-kira pas ketemu terus piye? Orang enggak percaya Allah,
tiba-tiba nanti harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah. Ya isin, ya wedi, ya macam-macam lah. Itu yang ya di dalam hati mereka itu pasti ya berat orang yang seperti itu. Maka ya alhamdulillah kita diberi hidayah berupa keimanan. Nah, sehingga orang-orang yang mendustakan, yang menyakiti Rasulullah lewat ucapan-ucapan seperti itu akan mendapatkan siksa yang pedih, karena hakikatnya mereka sedang menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri berikutnya dari orang-orang munafik. Lalu ciri yang lain adalah yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Orang-orang munafik itu bersumpah atas nama Allah untuk apa? Supaya orang-orang yang beriman itu ridho terhadap mereka, yakin terhadap mereka. Jadi tujuan mereka bersumpah itu supaya menyelamatkan kepentingannya. Karena ketika kita yakin dengan orang itu, ketika kita ridho dengan orang itu, maka dia bebas, dia aman. Meskipun hatinya tidak sesuai dengan apa, dengan kalimat yang dia sumpahi itu. Maka di potongan ayat berikutnya Allah mengatakan wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya yang lebih berhak untuk dicari ridhonya apabila kamu memang benar-benar orang yang beriman. Jadi orang munafik itu mengharap ridho kita, mengharap keyakinan dari kita dengan bersumpah, aku ini bagian dari kamu, percaya dengan melakukan apapun untuk menunjukkan itu, padahal hanya sekedar luarnya saja. Itu dalam rangka untuk mendapatkan ridho kita. Nah, di situ Allah mengatakan, kalau kamu orang yang beriman, jangan mencari ridho dari siapapun, tetapi carilah ridho dari Allah dan Rasulnya. Jadi ada orang yang kerja itu mencari muka misalnya, dengan orang yang bekerja mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, orang-orang munafik itu orang yang bekerja untuk mencari muka. Sementara orang-orang yang beriman, dia nggak butuh muka-muka kayak gitu karena dia udah punya muka sendiri. Yang dibutuhkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan betapa jauhnya perbedaan antara kita mencari ridho manusia dengan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita cari itu adalah ridhonya orang, setiap orang ridhonya itu beda-beda, puasnya itu beda-beda. Mungkin si A di seperti ini kan dia sudah senang, dia sudah puas. Si B nggak mau, harus lebih dan seterusnya. Maka kalau kita hidup untuk mencari kepuasan, ridho, apresiasi dari orang lain, berat, capek kita. Karena standarnya ini macam-macam. Beda kalau ridhonya Allah dan Rasulullah itu jelas. Jadi standarnya jelas, tuntunan-tuntunannya dan tuntutan-tuntutannya itu juga jelas serta sama. Ketika Allah itu ridho terhadap orang yang sholat, maka dimanapun dan kapanpun sholat itu menjadi salah satu indikator dari keridhaan Allah terhadap seseorang.
Tetapi ketika misalnya ada satu orang, dia senangnya itu ketika nopo lah, ketika orang lain memperlakukan orang itu seperti apa. Ini temporal. Ya mungkin di satu waktu dia suka di seperti itu kan, tapi di lain waktu dia nggak suka lagi. Nah, ini kan repot. Belum lagi misalnya awak dhewe kudu golek ridhone bojo, golek ridhone anak, golek ridhone wong tuwa, golek ridhone maratuwa, mempertemukan 4 ridho seperti ini itu berat. Beda kalau pokoknya aku mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berinteraksi dengan mereka, maka itu standarnya jelas. Apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap pasangan kita lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap orang tua itu kita lakukan demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jelas. Tapi kalau awak nuruti ridho makhluk, pasangan kita itu ya setiap hari berbeda-beda semangatnya. Berbeda-beda keinginannya, berbeda-beda permintaannya. Maka capek kita. Sehingga pakai standarnya agama, yaitu ridhonya Allah dan Rasulullah. Meskipun bisa jadi ada orang lain yang tidak ridho, tetapi kita tetap, pokoknya peganganku sing penting Gusti Allah ridho, sing penting Rasulullah ridho. Karena ketaatan yang utama adalah taat kepada Allah, Rasulnya. Dan karena kecintaan kita, yang dituntunkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, baru kemudian kita mencintai selain mereka karena Allah dan Rasulnya. Bukan kita mencintai Allah dan Rasul dan mencintai yang lain, tidak. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya, lalu kita mencintai orang lain atas dasar cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ini bedanya jauh, sebab kalau kita cinta Allah dan juga cinta yang lain, berarti kita ini menyekutukan Allah dalam hal cinta, menyekutukan Allah. Sebab kita memposisikan selain Allah itu sejajar dengan Allah. Beda kalau kita mencintai orang lain karena Allah, maka orang lain ini berada pada ketentuan Allah SWT. Artinya ketika orang itu sesuai perlakuannya, perbuatannya, ucapannya dan seterusnya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kita mencintainya atas dasar kecintaan kita kepada Allah. Tapi sekali orang itu kok melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak suka, atas dasar cinta kita kepada Allah, kita pun nggak suka terhadap orang itu, meskipun dia anak kita, meskipun dia pasangan kita, meskipun dia adalah orang tua kita. Nah, itu poinnya, bahwa cinta kepada orang lain itu karena Allah, bukan karena dia layak dicintai, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jangan pernah kita mendudukkan Allah pada kedudukan yang sama dengan yang lain, karena itu ainus syirki, inti dari kemusyrikan. Maka di akhir tadi Allah mengatakan alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu, tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya siapa yang durhaka memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, maka bagi orang yang seperti itu adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Dan itulah kehinaan yang sangat-sangat besar. Jadi siapa yang berani melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, jadi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, ini sebagai kaca untuk bercermin bagi kita. Jangan sampai
kita ini memiliki sikap-sikap seperti yang dicontohkan, yang dikisahkan, yang disebutkan oleh Allah di ayat-ayat ini tadi. Misalnya kita mencari ridho selain Allah, kita mencintai selain Allah, itu jangan sampai. Bahwa mari kita luruskan. Yang kita cari dalam hidup ini adalah ridho Allah. Yang kita cintai di dunia ini adalah Allah. Yang lain-lain itu tergantung pada sesuai tidak dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita seperti itu, insya Allah akan selamat. Karena standar kita jelas. Tapi kalau kita goyah dan memiliki standar yang lain, maka kita akan celaka dan tersesat. Insya Allah mungkin ini manfaat menjadi bahan perenungan kita bersama. Ngapunten bebeli wonten kelentah-kelentunipun. Monggo sarengan kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.